Yang tegangannya itu kabel tembaganya segini, Pak. Jadi kalau nah itu perlengkapannya harus seperti apa? Ada 2 penyebab gangguan. Jadi yang pertama preventif, Preventif? itu gangguan atau padam dikarenakan pemeliharaan atau direncanakan padamnya kapan, Ya. hari apa, jam berapa. Untuk limit maksimal masih di 1 juta. Wah, Jakarta 1 juta. 1 juta. Misalnya kayak saya gaya-gaya 2 juta Mas masukkan nggak bisa? Usia tua namanya. Usia Jadi lebih dari 10 tahun. Nggak usah lihat saya tuanya, Pak ya. Yang bawa truk, Pak. Bawa Truk. Oh, bawa truk. Truk besar itu. Iya. Kalau Bapak nanti misalkan lewat, ada truk biru yang Iya. itu untuk ngangkut sampah. Untuk ngangkut sampahnya itu ya. Sama ranting Iya, ya? sama nyampah pohon, ranting dan sebagainya. Jadi tiap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sesuai dengan janji kita kemarin ya teman-teman, untuk warga Mojokerto, saya Cak Kerto hari ini sendirian karena Cak Mojo kesetrum kayak ya. Tapi nggak masalah. Saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum buat Bapak Agus Widodo, manajer unit pelayanan Mojokerto. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak ya. Siap. Terima kasih. Sehat. Pak Agus Widodo ini alhamdulillah sudah mau datang dan kita akan ngomongin soal K3. Pak Agus Widodo, K3 itu sebenarnya apa sih Mas? Baik, kalau K3 itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi kalau di PLN itu memastikan bahwa petugas yang bekerja itu dalam kondisi sehat, aman, dan pulang dari bekerja dalam keadaan sehat juga gitu ya. Apa bedanya Pak Agus K2 sama K3? Baik. Ini yang menjadi salah satu pertanyaan dalam pikiran saya nih Pak Agus. Siap. Kalau K2 itu di sisi organisasinya, jadi dalam arti memastikan bahwasanya organisasi penyedia tenaga listrik itu memastikan di sekitarnya itu bahwa lingkungan, kemudian petugasnya itu aman, memastikan bahwasanya penyedia penyaluran tenaga listriknya benar-benar aman gitu. Jadi tidak mengakibatkan kecelakaan kerja dan sebagainya. Baik, kalau misalnya ini ada gangguan di salah satu titik begitu Pak Agus ya, ini kan bisa diartikan bahwa apa yang menjadi perlengkapan dalam keselamatan ini harus dibawa. Nah, saya pengen tahu apa ya namanya ya kalau perlengkapan APD. Betul. Pak Agus, apa saja yang bisa dibawa atau sesuai dengan jenis pekerjaannya atau seperti apa? Agus? Betul. Izin menjelaskan ya. Jadi APD itu adalah alat pelindung diri. Jadi setiap petugas PLN itu diwajibkan memakai APD lengkap namanya. Jadi dari mulai kepala itu ada namanya helm keselamatan, helm safety. Kemudian turun lagi ada kacamata pelindung. Kemudian turun lagi ada rompi. Kemudian ada sabuk pengaman. Kemudian ke bawah ada sepatu safety. Sepatu safety 20 kV, ada yang 220 volt gitu ya. Kemudian pakai sarung tangan juga, Pak. Jadi tidak diperkenankan misalkan bekerja tanpa memakai sarung tangan. Tanpa sarung tangan nggak boleh? Nggak boleh. Harus pakai sarung tangan komplit. Itu sudah menjadi salah satu aturan kewajiban ya. Namanya APD melekat, Pak. Jadi sehari-hari ya itu yang dipakai untuk teman-teman bekerja gitu ya. Pak Agus, kalau misalnya tegangannya biasa-biasa aja nggak masalah. Tapi kalau tegangan tinggi, Pak, yang seperti saya lihat di beberapa literasi di TikTok misalnya, yang tegangannya itu kabel tembaganya segini, Pak. Jadi kalau itu perlengkapannya harus seperti apa nih Pak? Iya, jadi gini, jadi tegangan namanya biasa nggak ada Pak tegangan biasa. Tegangan rendah. Tegangan rendah itu tegangan di 220 volt cuman. Ya, kayak ini, kayak nyalakan TV, ini pakai tegangan 220 volt. Kalau tegangan menengah, itu Bapak misalkan jalan ada kabel 3 di pinggir jalan. Jumlahnya 3, itu tegangan kerjanya 20.000 volt. Wah, atau 20 kV. Itu kesentuh pindah alam Pak ya? Pindah alam, tapi jangan sampai lah. Jangan sampai. Oke. Nah, ini kalau kita ngomong soal keselamatan kelistrikan, Pak, saya pengen tahu. Ini kan beberapa hari ini viral di Mojokerto. Bukan karena apa-apa, tapi ini karena ya kita sedih lah Pak, ada bencana. Lebih tepatnya di saudara-saudara kita di Tempuran Pak ya. Nah, itu biasanya kalau misalnya terindikasi banjir misalnya Pak Agus Widodo.
apakah ada sinyal atau harus ada peringatan dulu atau ada laporan dulu dari masyarakat atau pelanggan? Jadi gini, jadi misalkan sekarang kan memang musim penghujan ya, Betul. dan banyak lokasi yang terjangkau banjir ya. Jadi untuk saran PLN, misalkan itu rumahnya sudah tergenang banjir, maka mohon untuk dimatikan MCB. MCB itu apa, kayak cetekan yang di bawah meter itu. Iya. Itu langsung dimatikan aja. Ini pasca bayar atau prabayar juga pasti ada ya? Semua ada. Semua ada. Jadi dimatikan, sehingga apa? Sehingga takutnya apa? Jadi peralatan elektronik, kemudian kadang kan ada stop kontak yang di bawah itu. Tergenang banjir kan nanti akan menimbulkan arus hubung singkat atau konslet lah istilah Jawa ya. Jadi itu ya, jadi mohon nanti misalkan rumah-rumah warga yang tergenang langsung dimatikan aja untuk MCB-nya atau saklarnya itu yang di meter. Kalau memang kesulitan, PLN bisa, warga bisa langsung telepon ke call center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Nah, itu. Biar nggak ada dusta di antara kita, Pak Agus, saya pengen Anda juga menjelaskan. Call center 123 ini berbayar atau bebas pulsa? Berbayar. Nah, ini ya. Tapi langsung ditangani ya Pak ya? Langsung ditangani. Langsung ditangani ya. Oke. Tapi gini Pak, namanya air itu nggak ada woro-woronya. Tiba-tiba mau datang gitu aja. Nah kalau sudah gini Pak, terindikasinya bagaimana PLN tahu bahwa oh ini harus dipadamkan nih karena nanti kasihan saudara-saudara kita bisa kesetrum. Gimana? Biasanya dapat laporan Pak. Kita kan punya ikut di grup BPBD kalau nggak salah. Jadi gitu selalu info real time dia. Dengan instansi terkait ya? Betul. Jadi kita instansi sudah punya satu nangan di satu grup. Jadi bahwasanya misalkan, oh ini sangat membahayakan, langsung instruksi ke PLN, kita bisa mematikan. Ya, langsung petugas ke sana, kirim petugas untuk dimatikan supaya listriknya padam dan aman. Ya. Saya pengen tahu, ini sudah hari ketiga dari teman-teman atau saudara-saudara kita di Tempuran. Bagaimana listrik yang di sana sudah nyala? Alhamdulillah 1 hari 2 hari kemarin sudah dinyalakan dan sudah normal. Artinya sudah aman ya Pak? Aman. Sebelum menyalakan, kita minta persetujuan dari contoh Nun Sewu, misalkan Pak Lurahnya, memastikan bahwasanya warga di sekitar situ apabila listriknya dinyalakan, posisi sudah aman. Jadi minta surat pernyataan kemarin sudah ditandatangani dan minta nyala, akhirnya kita nyalakan. Itu yang menjadi dasarnya supaya bisa nyala begitu ya. Pak, ini saya mau tanya. Ini kebetulan kemarin ada titipan pertanyaan kepada Pak Agus Widodo ya, selaku manajer untuk area Mojokerto Raya. Biasanya kalau pemeliharaan itu memang ada informasi dari PLN bahwa tanggal sekian, jam sekian sampai dengan selesai akan ada pemadaman. Nah begitu. Pak, tapi kadang-kadang itu moro-moro pet nyala, mati, nyala lagi, mati lagi itu lama. Nah, ini indikasinya apa? Sampai apal orang-orang ini? Gitu, sampai apal ya? Apal Pak Agus? Gimana Pak Agus? Baik. Sebelumnya saya tegaskan ya, kalau saya terangkan ya, bahwasanya gini, jadi di PLN itu ada 2 penyebab gangguan. Jadi yang pertama preventif. Itu gangguan atau padam dikarenakan pemeliharaan atau direncanakan padamnya kapan ya, hari apa, jam berapa. Kalau untuk korektif ini gangguan atau pemadaman yang dikarenakan ada gangguan dari eksternal. Yang mendadak sifatnya. Mendadak sifatnya. Nah, mengapa kadang kan orang kok suwe gak muruk-muruk. Kita punya SOP. Jadi tidak serta-merta misalkan padam langsung dimasukkan, itu enggak. Jadi kita masuknya bertahap Pak. Ada step by step, namanya section Pak. Jadi misalkan rumah Bapak di section 7 misalkan. Kita baru masuk section 1 atau 2, otomatis yang 3, 4, 5 kan masih padam. Nah, ini petugas lokalisir dulu Pak. Lokalisir dulu, memastikan kondisi jaringan itu aman, baru tegangan boleh masuk. Makanya kalau yang misalkan di section ujung, kok suwe, kok lama, itu pasti soalnya menunggu teman-teman lokalisir gangguan sebelum penormalan tegangan gitu Pak. Ini ada pertanyaan sebelum saya ke pertanyaan yang lain ya. Saya pengen menyapa untuk yang punya nama Risa. Apakah tiang listrik yang mengganggu rumah, entah itu di dalam rumah atau di depan rumah, apakah bisa dipindah tiang listriknya? Dan apakah biayanya ditujukan semuanya kepada pemilik rumah atau dari PLN? Terima kasih. Baik. Pak Ferry Cak Kerto ya. Kami sampaikan ya, kalau memang di rumah Bapak atau Ibu itu
ada tiang listrik. Itu bisa diajukan pemindahan dengan cara berkirim surat permohonan pemindahan tiang dan sebagainya dikirim ke kantor PLN. Kalau sini misalkan ikut wilayah ULP Mojokerto Kota, nanti sampaikan ke ULP Mojokerto Kota. Misal di wilayah Mojosari, ULP Mojosari ya bisa dikirimkan surat tersebut. Nah nanti PLN akan melakukan survei, Pak. Melakukan survei? Tinjau ke lokasi, ke lapangan. Okay. Kondisinya kayak apa? Ini permintaan warga digeser kemana? Ke kanan, ke kiri atau gimana ya? Habis itu sudah selesai titiknya yang dipindah kemana, nanti PLN akan membikinkan RAB namanya, Pak. RAB. Dan itu berserta gambarnya, Pak, pindah kemana. Itu nanti akan dikirimkan ke UP3 Mojokerto, Pak. Iya. Nah, di situ nanti muncul biaya. Dan biaya itu dibayarkan oleh pemohon, Pak. Karena untuk jasa pemindahan. Relokasi lah istilahnya. Nah, ini Pak Agus, supaya ini menjadi terang benderang, sebenarnya tupoksinya PLN itu apa? Karena gini Pak, mati lampu jalan raya PLN di sana, yuk PLN piye, wah gitu ya. Kemudian beberapa hal juga saya tahu bahwa orang-orang di sana tuh istilahnya itu menggerutu, geremeng ya Pak. Wah, ini lampu depan ini mati, PLN ini. Nah, sebenarnya tupoksinya PLN seperti apa Pak? Baik, kita lihat lampu depan itu lampu yang PJU. Kalau PJU itu ranahnya Disub. Jadi nanti misalkan pelanggan, listrik di jalan kok mati, lah itu laporan ke pihak Disub. Bukan PLN ya Pak ya? Bukan. Cuma kadang banyak laporan yang masuk ke PLN Mobil, itu laporannya PJU. Jadi nanti kita bisa arahkan ke pihak Disub. Nah, tupoksinya dari dari PLN sendiri itu seperti apa Pak? Apakah dari memang menyediakan listrik dari arus atas itu langsung sampai ke rumah aja, sampai meteran mentok atau sampai instalasinya gimana? Baik. Jadi untuk PLN Pak, jadi untuk kontraknya ke pelanggannya. Jadi mulai dari tarian kabel dari tiang masuk ke rumah, atap, ke bawah sampai ke meteran. Sampai ke meteran. Itu. Jadi kewenangan PLN ada itu, cukup situ aja. Sampai MCB itu ya. Jadi keluarnya MCB sudah ranahnya pelanggan. Iya. Terus kalau Pak Agus, instalasinya dari misalnya saya punya rumah baru nih, saya pasang baru di PLN, kemudian sudah dipasang, dari semua alat-alatnya yang harus ber-SNI, apakah memang dari instalatornya atau instalasinya saya harus ke PLN atau PLN menyediakan atau merekomkan? Jadi gini, pelanggan bisa langsung buka di web ESDM DJK, Pak. Itu ada. Jadi di situ ada nama instalator sudah dikelompokkan kalau nggak salah. Sudah punya sertifikat. Ada kalau nggak salah ada 80-an. Nah, itu nanti bisa memilih pelanggan. Pakai instalator mana gitu. Nah, itu nantinya bisa merekom bahwasanya nanti pakai kabel sekian, kemudian mereknya sekian, yang baik yang mana itu. Mereka namanya LIT, Pak. Lembaga Inspeksi Teknik. Itu yang menentukan itu nanti. Saya ke beberapa komentar ini Pak Agus. Silakan. Izin mau tanya Pak, kalau tiba-tiba lampu mati tanpa sebab di tengah malam, apakah bisa meperbaikinya atau tunggu pas di jam kerja? Terima kasih. Dari Yahrotul Yuhri. Terima kasih. PLN tidak ada libur, Pak. 24 jam. Artinya gajinya gede ya Pak Lanya? Iya. Jadi 24 jam full untuk pelayanan pelanggan. Jadi kalau memang tiba-tiba jam 12, jam 1 padam, langsung aja ketik di PLN Mobil, lapor gangguan. Nah ini Pak Agus, saya mau singgung lagi. Katanya lama aduannya kalau di PLN Mobil. Lama, kemudian ada yang mencoba datang ke kantor juga harus sesuai dengan prosedur. Harus lewat mobil PLN Mobil. Nah Pak, ini kenapa sih kok bisa lama Pak? Baik, jadi PLN sekarang kan punya program inovasi satu layanan dalam genggaman di aplikasi PLN Mobil. Jadi di situ misalkan Bapak, Ibu ada gangguan, langsung saja dilaporkan lewat aplikasi itu PLN Mobil. Jadi istilahnya sudah digitalisasi. Jadi itu ya. Jadi mengapa kok lama? Karena WO. Apa itu? Laporan gangguan itu banyak yang masuk ke situ. Dan petugas, misalkan nih, saya petugas mendapatkan WO gangguan 3 misalkan. Titik 3 tadi. Tab-nya 3. 3 itu harus diselesaikan.
baru 3 yang berikutnya nyusul gitu ya. Jadi nggak bisa langsung 100 masuk, nggak bisa. Jadi harus bertahap. Makanya kenapa lama? Ya itu penyebabnya. Tapi saya keren loh lihatnya dari aplikasi PLN PLN Mobile Mobile. ini. Ya karena PLN Mobile ini bisa mendeteksi petugasnya datang sampai jam berapa. Bisa Pak? Bisa. Itu harus bisa ya? Jadi tertera jelas ya. Misalkan laporan tanggal berapa, direspon jam berapa, diselesaikan jam berapa. Muncul di situ ada statusnya semua. Oke. Jadi WO tadi lambat karena memang nggak bisa langsung Nggak bisa. misalnya 50 orang langsung ngaduan nggak bisa. Jadi harus Antri, bertahap ya? Bos. Antri. Antri, Ya. Nah ini juga saya pengen tanya Pak Agus. Ada lagi dari Avin_Avet D4. Izin mau tanya, apa perlu stafol untuk mengatasi rumah yang memiliki banyak peralatan elektronik tapi watt listriknya kecil? Pak Agus. Oke. Kalau watt itu identik dengan daya ya. Kalau daya di rumah misalkan sudah 900 VA, otomatis ya dengan stafol ya nggak bisa. Stafol itu untuk menaikkan tegangan. Bukan menaikkan daya. Kalau menaikkan daya ya tambah daya Pak. Misalkan ke 900 naik ke 1300 itu. Kalau untuk stafol itu menaikkan tegangan Pak. Jadi misalkan dirasa tegangan di Bapak Ibu misalkan untuk setrika misalnya kok nggak panas-panas setrikanya ternyata dicek oh cuma 200 kasih stafol dinaikkan oh jadi 220 itu bisa Pak. Oke. Pak Agus dari kategorinya itu kan ada yang 450, ada yang 900, 1300 ya. Pak untuk pasang baru kategorinya yang sudah saya sebut tadi ini berlaku untuk semua kategori dari pelanggan atau memang pelanggan itu minta sendiri boleh? Misalnya nih saya punya rumah saya pengennya 450 aja deh Pak, gitu. Tapi sebenarnya harusnya dengan kebutuhan itu 900. Gimana nih Pak? Nah, kalau untuk permintaan pasang baru, misalkan pasang baru, itu sesuai dengan pelanggan, konsumen. Pelanggan. Gitu ya. Cuma untuk yang di 450, itu di NIK Bapak, itu harus terdaftar tidak mampu. Bapak mau tidak mampu. Ini nggak enak nih Pak Agus. Saya sudah curiga nih ngomongin NIK berarti sesuai dengan ketentuan KTP elektronik kita. Dan ini sudah terdata di Dinas Sosial ya Pak? Kalau misalnya kita mampu dengan mindset kere. Daftar nggak mampu ya? Nggak bisa Pak ya? Nggak bisa ya? Boleh. Artinya bunyinya nanti R1M. Ini sudah. Jadi begini teman-teman. PLN ini hanya sekedar untuk memfasilitasi aja semua data dari teman-teman dinas sosial begitu ya. Kita nggak bisa serta-merta bahwa kita kayak raya mintanya 450 nggak bisa. Karena datanya ada Pak ya. Oke. Nah Pak, ini saya pengen tahu juga Pak. Kalau misalnya dari mulai pukul 17 sampai 18 ini kenapa sih Pak? Kok harusnya kadang-kadang mendere nggak pas kalau pagi itu oke gitu Pak. Ini baik yang semua kategori 450, 900 dan sebagainya. Gimana? Kenapa alasannya Pak? Itu gini, jadi kita ada namanya waktu beban puncak. Jadi waktu beban puncak. Ini bukan karena 12-12 ya? Bukan ya? Bukan. Ngomongin puncak gitu loh. Oke, monggo. Jadi ada namanya waktu beban puncak Pak. Jadi waktu beban puncak itu di jam 5 sore sampai jam 10 malam. Oke. Jadi namanya beban puncak itu apa? Ya orang pakai semua Pak. Masak, ucapkan apa? Lampu. Sama kerja semua kan. Nah otomatis misalkan di daerah yang padat, yang padat. Contoh trafo ini pelanggannya banyak dan padat. Otomatis kan arus yang dipakai kan semakin kecil semakin berkurang sehingga menyebabkan tegangannya juga drop gitu Pak. Oke, siap. Jadi apa-apa misalkan nanti ada keluhan pelanggan drop atau misalkan tegangannya kok mendrip-mendrip lampuku, mendrip-mendrip, monggo nanti bisa laporan ke PLN gitu ya. Baik. Nanti bisa kita tindak lanjuti gitu. Kita ke IG lagi Pak Agus. Siap. Ada Mas Omen, Cak Mojo tanya, untuk rumah yang menggunakan token listrik, apakah ada batas limit pembeliannya? Monggo Pak. Baik, untuk limit maksimal masih di 1 juta. Cak, 1 juta. 1 juta. Misalnya kayak saya gaya-gaya 2 juta Mas masukkan, nggak bisa ya? Oh nggak bisa. 1 juta, 1 juta. Bertahap 1 juta. 1 juta ya, 1 juta. Mentok 1 juta ya. Baik. 1 juta. Pak, ini kalau ada pasang baru lebih kepada smart, misalnya ke PLN yang lebih smart, yang prabayar itu atau pasang? Kalau ada pasang baru? Atau tergantung permintaan kebutuhan prabayar lah. Prabayar ya? Prabayar itu gimana? Kalau dengan prabayar listrik itu pintar ya? Lebih apa namanya? Kita bisa kontrol Pak. Bisa kontrol. Terus kemudian misalkan rumahnya kosong, nggak ditempati,
Ya itu kan bayarnya ya cuma contoh tak isi pulsa 10.000, tak tinggal luar kota. Iya. Ya 10.000, tetap 10.000 gitu. Nggak ada biaya emin atau abonemen namanya. Dan kalaupun ada misalnya kejanggalan listrik dia bunyi. Betul. Iya, karena smart banget ya. Ada alarmnya. Oke. Nah, kalau yang pasca bayar Pak, itu ada estimasi perawatan atau penggantian dari meteran nggak? Atau 10 tahun sekali peremajaan, dan itu datanya dari mana? Jadi kita punya database-nya yang di PLN ya. Jadi mana-mana meter prabayar yang usia tua namanya. Jadi lebih dari 10 tahun. Nggak usah lihat saya tuanya Pak ya. Sudah. Sudah. Jadi yang 10 tahun ke atas kita lakukan penggantian Pak. Jadi Gratis? kita sudah punya program gratis. Gratis. Kalau ada yang memungut, segera laporkan aja. Oke. Ini kan PLN kalau yang pasca bayar itu ada pihak ketiga, bukan dari PLN. Artinya PLN menggandeng untuk petugas yang mencatat meteran pasca bayar. Betul ya Pak ya? Betul. Kita sepakati dulu ya. Oke. Nah, kalau misalnya orang itu biasanya nitip Pak, diperbolehkan apa enggak sih Pak? Nitip ke petugas tadi. Nitip bayar. Mas aku nggak bisa bayar ya. Aku nitip, diperbolehkan apa? Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan. Takutnya apa? Disalahgunakan oleh petugas. Jadi langsung aja misalkan sebelum periode tanggal 20 per tiap bulannya, langsung aja pakai PLN Mobile bayar atau lewat Indomaret dan sebagainya itu bisa Pak. Oke. Jadi nggak perlu istilahnya nunggu ditagih, Pak nitip, jangan. Jadi usahakan bayar sendiri. Bayar sendiri. Soalnya takutnya apa? Disalahgunakan oleh petugas. Baik Pak, saya sebelum ke komentar-komentar di Instagram dan juga TikTok, saya pengen satu pertanyaan Pak Agus. Pak Agus, kalau kita ngomongin soal keselamatan, tadi petugas ya di K3-nya. Pak, keselamatan sendiri kelistrikan di orang-orang awam seperti saya, yang tidak tahu menahu soal listrik, apalagi saya pernah kesetrum sampai tangan saya dulu sampai luka segini. Itu seperti apa yang harus disiapkan ketika membenerin misalnya listrik nyambung kabel, misalnya benerin TV yang rusak, yang ada colokannya itu. Terus juga yang sekarang saya tahu ya di beberapa tempat rumah budi saya itu, satu colokan itu kayak susun bertingkat 10 Pak. Diperbolehkan apa tidak? Kalau bersusun itu jangan, enggak boleh. Takutnya apa? Panas Pak. Tumpuannya panas sehingga nanti menyebabkan terbakar ya, bisa terbakar itu. Jadi gini, saran dari kami, misalkan untuk supaya pas dandan istilahnya pas perbaikan di rumah aman, minimal pakai alas kaki lah. Oh, pakai sendal, pakai sepatu ya? Sendal, pakai sepatu ya sebelum melakukan perbaikan. Kemudian yang kedua, pastikan tegangan. Tegangan tuh gini kan nyala berarti ada tegangan. Ya. Matikan dulu di bawah meteran itu. Dicetekkan lah USB-nya, dicetekkan, dimatikan. Kalau sudah mati, baru Bapak bekerja. Oke. Dimatikan itu lebih aman lagi apakah sekringnya dicepot? Boleh, kalau masih pakai sekring yang diinstalasi, dicopot aja, masukkan saku, lebih aman. Kalau taruh situ bahaya kayak saya. Nyalakan nanti Bapak. Saudara yang datang ya. Jadi dilepas ya Pak ya? Dilepas. Itu sudah aman Pak? Aman. Nah Pak, saya juga pengen tahu, harus ada edukasi nih Pak Agus. Pak Agus itu ada dua kan? Ada yang massa, ada yang setrum kabelnya itu Pak. Kalau jangan bilang ada pasa ya? Pasa. Kalau bahasa kita setrum. Ini kabel setrum, ini kabel massa gitu ya. Pak, ini katanya kalau satu dipegang, satunya dilepas, ini nggak akan bisa ke setrum gitu Pak? Satu dipegang, satu dilepas. Ya, misalnya pegang setrum aja, nggak akan ke setrum. Kalau yang massa aja nggak setrum. Betul Pak ya? Betul. Jadi gini, jadi kalau di PLN, bahasa PLN, jadi ada namanya fasa dan netral Pak. Fasa dan netral. Jadi kabel 2 itu kan, fasa dan netral. Kalau di arus DC kan positif, negatif atau massa lah bahasanya bengkel ya, massa. Dan untuk fasa ini mengapa kok kadang orang misalkan pegang gitu kan, pegang fasanya tak pegang, kemudian netralnya pegang langsung ke setrum gini. Soalnya dia ada loop ya namanya. Atau beda potensial, terjadi beda potensial. Ada lingkaran. Jadi otomatis kita ya jelas kesetrum Pak, nggak mungkin, pasti kesetrum. Walau pakai alas kaki. Soalnya ada loopnya tadi ya. Iya. Ini jadi edukasi juga buat kita semuanya. Selama ada loop tadi, itu pasti kita kesetrum. Kalau pegang dua-duanya, kalau satu aja enggak. Ya, ini keren ya, saya baru tahu. Tapi tetap saya nggak berani. Jangan. Kalau satu, misalnya pegang satu Pak, kalau kita nggak ada alas kaki yang benar-benar dipastikan itu tidak tembus tegangan, jangan dipegang Pak.
Ya benar Bapak tadi nggak barengi jangan. Pak, kalau misalnya kita nggak tahu nih arusnya kan nggak kelihatan nih. Hmm. Jadi yang namanya listrik itu kayak rindu ya. Dia itu nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Pak, kalau gitu, ketika kita ada di jalan raya, pas ada kabel ngepas atau apa, pas ada setrum itu apa yang harus kita lakukan? Harus loncat-loncat kah? Harus jarak kaki kita harus nempel gini saat menghindari itu atau gimana? Ketika ada tiang mungkin yang terkelupas atau ada arusnya di situ. Lebih baik ini saran yang baik. Misalkan, oh kita tahu ini ternyata ada apa? Listrik percikan dan sebagainya. Mending menghindar aja. Terus lapor ke PLN Pak, pasti aman itu sudah. Itu aja. Jangan mengambil tindakan yang sangat berisiko. Mending diam aja, pastikan bahwasanya area tersebut memang area yang bertegangan. Mending diam aja atau mundur lagi lah, mundur dan laporan ke PLN aja biar diamani oleh petugas. Itu lebih aman. Oke. Pak Agus, di sini saya ingin penekan bahwa memang sebenarnya dari pelanggan sendiri tidak boleh serta-merta untuk membuat titik, misalnya begini, di kamar belakang itu masih belum ada stop kontaknya untuk titik listriknya. Kita sebagai orang awam atau pelanggan tidak boleh serta-merta untuk, kalau nggak ngerti ya, mengambil dari arus utama terus minder gitu nggak boleh Pak ya? Nggak boleh. Itu harus instalator. Instalatir ya harus begitu ya Pak ya. Karena takutnya nanti membahayakan. Membahayakan. Gitu ya. Ya. Baik. Saya ke beberapa komentar kembali Pak Agus, mohon izin. Ini dari Riz_Ramadhani 09. Bagaimana PLN memastikan keamanan dan keandalan pasokan listrik? Apakah teknologi dan sistem yang digunakan? Terima kasih Mas Riz. Pak Agus. Oke. Jadi untuk memastikan pasokan keandalan listrik, kita sudah punya tim, Pak. Itu namanya tim Yantek, Pak. Jadi tim Yantek itu terdiri dari ada tim inspeksi, kemudian regu pemeliharaan. Jadi tim inspeksi itu tim yang hari-harinya keliling, Pak. Oh, mobile. Iya. Jadi dia sudah punya TO, misalkan nun sewu jaringan mana ini? Jaringan arah Suko. Itu yang harus diinspeksi tuntas, Pak. Jadi dia keliling, liatin jaringan itu. Oh ini ada temuan, masukkan. Jalan lagi, ada temuan, masukkan. Nah, itu nanti sudah terbukukan istilahnya, termonitor di database. Nah, habis itu regu pemeliharaannya datang, eksekusi tim kedua tadi ya? Tersebut. Itu. Jadi ada namanya regu pemeliharaan, Pak. Jadi misalkan ada titik A ini rusak perlu pembetulan. Ini tugasnya ada tim regu pemeliharaan. Baik. Jadi istilahnya program kerja kita yang memang untuk menjaga keandalan pasokan listrik itu, Pak. Baik. Ya. Saya ke Alfi Mubarok. Bagaimana peran PLN dalam mendukung program pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim? Oke, baik. Jadi kita ya mungkin Karto sudah tahu ya, awal kompor induksi. Oh iya, kompor induksi. Ya. Monggo nanti yang misalkan masih yang masih pakai gas dan sebagainya, monggo beralih ke kompor induksi. Kemudian kita untuk sarana motor listrik, kemudian mobil listrik, kita sudah menyediakan SPLU dan SPKLU. Apa itu? Untuk pengisian BBM-nya. Oh, pengisiannya. Iya. Nggak usah khawatir. Bapak punya uang, beli aja mobil listrik, motor listrik. Di Mojokerto sudah ada, di UP3 Mojokerto. Di UP3 Mojokerto sudah ada untuk stasiun pengisiannya SPKLU. Oh, ya gratis. Bayar. Tapi sangat hemat. Sangat hemat ya. Sangat hemat. Ya. Ini ada Yoga Crow. Izin tanya, bagaimana PLN dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengatasi keluhan pelanggan secara efektif? Monggo, silakan bagus. Sama ya, jadi untuk percepatan, kembali lagi ke aplikasi PLN Mobile, Pak. Jadi monggo Bapak Ibu bisa download PLN Mobile. Nanti di situ banyak menu-menu, baik itu terkait keluhan pelanggan, gangguan pelanggan, isi token, pasang baru, kemudian pesta, misalnya pesta itu apa? Penerangan sementara, misalkan Bapak duwe gawe dan sebagainya, itu bisa. Jadi tercover semua di PLN Mobile. Kemudian satu lagi ada produknya yang Icon Plus Internet, Pak. Oh iya. Itu ada. Internet ya. Oke. Ini internet ini juga kalau misalnya saya pengen bahas, kemarin juga ada titipan. Saya ini kebetulan kalau ngopi pasti ada titipan buahnya, Pak. Tergantung dari
siapa narasumber saya. Gini Pak Agus, Pak soal internet itu katanya kalau di dalam satu titik itu tidak ada 10 maka tidak akan terlayani. Seperti yang ikonik namanya area coverage. Kenapa itu Pak kalau gitu Pak? Jadi di situ kan ini sebenarnya kan domainnya Icon Plus ya. Oh iya. Jadi kita ada namanya Icon Plus yang ngelola di sisi jaringan internetnya. Jadi misalkan Bapak mau pasang baru, masukkan aja di PLN Mobile. Nah di situ langsung muncul. Jadi area-area mana yang tercover gitu Pak. Misalkan nggak tercover ya nanti ada notifikasi ke Icon Plus, nanti akan ditindaklanjuti apakah dengan perluasan jaringan mereka dan sebagainya itu Pak. Jadi lewat aplikasi PLN Mobile sudah detail sekali di situ. Baik, ya. Dan sekarang ada pertanyaan lagi, Pak. PLN mau tanya, sekarang ini kan mulai tren terkait listrik dengan energi terbarukan seperti panel surya. Bagaimana tanggapan dari PLN terkait hal itu? Apakah ada program atau insentif yang ditawarkan oleh PLN? Monggo, Pak Agus. Baik, memang eranya kan energi terbarukan yang saat ini, Pak. Ya. Jadi di PLN sendiri di sisi pembangkitan juga sudah membangun PLTS juga, yang kapasitasnya megawatt ya. Kalau di sisi konsumen pelanggan, monggo nanti bisa bisa mendaftar terkait untuk misalkan saya pengen nih pasang PLTS sendiri di rumah bisa Pak. Jadi di PLN Mobile kembali lagi bisa langsung masuk di situ Pak. Okay. Oh iya. Bisa. Oke. Ini saya pengen tanya ya. Maksud saya begini, dari K3 atau keselamatan kelistrikan itu terdiri dari apa aja nih, Pak Agus Widodo? Keselamatan untuk para petugas yang meliputi dari semua jiwanya atau perlengkapannya aja atau gimana? Jadi gini ya, jadi di sisi K3, jadi keselamatan tenaga listrikan. Jadi mulai pertama Pak, jadi kita punya SOP Pak. Contoh pada saat pekerjaan, kita harus membuat namanya JSA IBPR Pak. Jadi form yang harus diisi sebelum pelaksanaan pekerjaan. Contoh, tim kita akan bekerja di titik A misalkan untuk pemasangan trafo. Di situ ada WP namanya, working permit namanya, izin bekerja. Di situ ada form checklist yang harus diisi. Jadi petugas berapa misalkan 10, terus kemudian APD-nya apa aja. Sabuk dan sebagainya itu ada checklistnya Pak. Kemudian kondisi personel sehat enggak ada. Nah habis itu dikirim Pak, dikirim. Kemudian ada yang meng-ACC Pak, namanya kayak Mas Anton itu ya. Oh iya. Dia nge-ACC dia. Oh ini sudah udah masuk, baru diperkenalkan untuk bekerja Pak. Jadi tidak boleh serta-merta langsung berangkat aja enggak boleh. Enggak boleh. Harus ada step by step tadi. Step by step, jadi harus dilewati. Oh iya. Itu Pak. Sorry, ini kalau misalnya saya sebut aja ya, Pak Anton ini sebagai pengawas begitu ya. Artinya kalau ada stafnya ketika benerin yang tegangan tinggi yang 2000 ke atas itu, Pak Anton harus standby di lokasi. Iya. Jadi bisa Pak Anton sebagai pengawas ya, pengawas K3 ya. Jadi misalkan contoh ada petugas yang bekerja di lapangan. Dan Pak Anton pada saat itu mengawasi. Dan itu ditemukan misalkan petugas tersebut tidak memakai pakai helm lah istilahnya. Salah satu ditegur, yang terpakai, diingatkan, gitu Pak. Jadi langsung. Jadi jangan sampai bekerja tidak sesuai dengan SOP dan tidak memakai alat pelindung diri Pak. Haram Pak, haram. Ini saya baru tahu loh ya, bahwa teman-teman ternyata di PLN itu ternyata setelah dapat gaji itu juga harus memikirkan dia kira-kira nanti pindah alam apa tidak, karena ini benar bahaya loh Pak ya. Bahaya. Tegangan tinggi, kemudian juga katanya kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Anton sebagai pengawas dari ini ya PLN ya, itu katanya kalau dia misalnya benerin satu titik, kalau dia geser sedikit aja nggak sesuai, itu pasti akan ada teguran dari bawah ya. Oh ya, gitu ya Pak ya. Betul. Jadi itu dulu kan Pak Anton itu kan di PDKB istilahnya, pekerjaan dalam keadaan bertegangan Pak. Jadi dia benar-benar ngontrol posisi rekan-rekannya, petugasnya yang di atas, jangan sampai salah posisi Pak. Kalau salah posisi pindah alam tadi loh Pak. Makanya benar-benar memastikan. Jadi jangan sampai ada terjadi salah operasi ya. Nah ini ada perbedaan nggak sih Pak Gus antara teknisi dan ahli K3 listrik? Ada perbedaannya? Seperti apa? Teknisi kan pelaksana. Sudah melaksanakan. Kalau ahli K3 kan dia benar-benar mengetahui K3. Jadi tindak kamu apa sih? Sebelum melaksanakan pekerjaan apa yang harus
amankan, lihat lingkungan sekitarnya dan sebagainya. Baik. Itu tugasnya itu. Ini soal keselamatan kelistrikan kembali. Saya coba pengen tanya ke Pak Agus, dan ini kadang-kadang mohon maaf banget ada beberapa pelanggan yang merasa enggan ketika ada tim rabas. Ada tim rabas ini yang biasanya motongin ranting-ranting pohon-pohon yang melewati jaringan atau dekat dengan jaringan. Pak Agus, saya pengen tanya, teman-teman tim rabas ini sebenarnya ada berapa tim dalam sehari yang berangkat? Itu dulu. Untuk di wilayah Mojokerto, Pak, khususnya Mojokerto Kota, itu ada 1 tim yang bawa truk, Pak. Bawa? Truk. Oh, bawa truk. Bawa truk besar itu. Iya. Kalau Bapak nanti misalkan lewat, ada truk biru yang itu untuk ngangkut sampah. Untuk ngangkut sampahnya itu ya. Sama ranting ya. Iya. Sampah pohon, ranting dan sebagainya. Jadi tiap hari, setiap hari ada mobile tim. untuk melakukan perabasan. Iya. Roda 2 atau roda 4 sama aja ya? Ya, yang khususnya yang motong-motongan roda 4, Pak. Jadi sampahnya nanti dibuang di truknya itu ya. Jadi itu ya. Jadi misalkan ada warga yang nggak berani potong pohon, langsung infokan aja, Pak. Caranya aman berapa sih, Pak? Gimana? Cara amannya berapa? 3 meter, Pak. 3 meter. 3 meter. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan shock ya. Gratis sama bayar? Gratis. Sangat gratis, tidak pungut biaya. Langsung fair. Gratis ya, Pak ya? Gratis. Soalnya apa? Nitip aja ya. Jadi misalkan nanti di depan rumah Bapak Ibu ada pohon yang sekiranya nempel di kabel jaringan atau mendekati, segera infokan aja. Baik. Dan segera dipotong. Itu kalau soal rabas. Misalnya kalau saya keberatan nih, Pak, karena pohon saya ini kebetulan mahal ini ya. Kalau ranting yang dipotong saya rugi banyak nih. Cengkeh saya ini mau panen nih, Pak. Apa yang dilakukan teman-teman PLN? Pasti ada negosiasi, Pak. Nggak serta-merta main potong ya. Nggak serta-merta langsung potong. Izin dulu pasti itu SOP-nya itu, Pak. Jadi kita cari win-win solusi. Misalkan nego alot nggak ketemu. Ya gimana caranya PLN? Biasanya kita yang misalkan itu konduktor atau kabelnya itu telanjang. Nanti kita kasih cover, Pak. Diselongsongi lagi biar aman. Nah, terkadang orang-orang yang punya pohon produktif itu biasanya merelakan atau mengizinkan pohonnya dipotong itu setelah panen. Pak, ngenteni panen ae. Kok potongan gak apa-apa. Biasanya gitu istilah. Ya. Ini menjadi sebuah jawaban ya. Artinya bahwa tidak serta-merta teman-teman rabas ini main potong aja. Ada izinnya ke pelanggan. Betul. Begitu ya. Pak, jangan kaget. Di Mojokerto, terutama di 18 kecamatan ini, Pak Agus, kalau jenengan lihat di beberapa tempat sawah, itu ada pelanggan, saya nyebutnya nggak nyebut namanya aja, karena ini Pak D saya. Sawahnya itu dikasih lampu, dikasih setrum, biar saudara saya tikus-tikus itu nggak ke situ. Pak, ini diperbolehkan apa nggak sebenarnya? Kalau misalnya sawah dikasih listrik, takutnya nanti wong-wong pas gak sengaja ke situ, beda alam. Gimana, Pak? Ya, karena dari kami menyarankan jangan. Karena membahayakan dari keselamatan umum, Pak ya, masyarakat sekitar ya. Karena kan listrik kan nggak kelihatan, Pak. Roe kabel tapi ono surut kan nggak kelihatan ya. Tahu-tahu dipegang. Cuman ada tandanya lampu merah aja, Pak Agus, tapi tetap nggak diperbolehkan. Nggak boleh, jangan. Ini untuk pengusir tikus, apapun alasannya. Apapun alasannya, nggak boleh. Oh iya. Pak D, jebolan Pak D, delok wonge. Membahayakan. Iya, membahayakan, enggak boleh. Siap. Jadi semua area yang membahayakan di sawah, dipasang listrik juga enggak boleh ya. Baik, saya ke beberapa pertanyaan lagi, Pak Agus. Ini bagaimana cara menghitung tagihan listrik PLN? Yang pertama. Kemudian dari Mbak Ina, apa saja syarat pengajuan sambungan listrik baru? Monggo. Baik, untuk menghitung. Untuk menghitung. Jadi di situ kan ada misalkan ini pakai apa meter yang sekarang per kWh berapa sih, Pak, kalau boleh tahu? Apanya? Per kWh sekarang berapa? Kan beda-beda, Pak. Beda-beda. Jadi 900 R1M. 900 R1M kalau nggak salah di 1100 kalau nggak salah. 1100. Ya, per kWh ya. Ya, betul. Ya. Nanti ada kok, ada tabel resminya di tiap ada perubahan tarif. Itu ada surat dari edaran dari pusat. Ya, namanya TDL, Pak, tarif dasar listrik. Oh, tarif listrik. Baik. Ini token atau yang pasca sama, Pak? Sama aja. Per kWh ya hitungnya. Oke, jadi sudah jelas yang hitungnya. Yang kedua, syarat untuk pengajuan pemasangan baru. Sangat gampang, KTP.
Kada calo. KTP sama nik tangan. Jangan ya. Kada calo. Langsung PLN Mobile nggak usum calo, los. Pak, ini ada timur ya. Kita orang Indonesia bagian timur, orang Jawa. Kadang-kadang kita ngasih tips. Sebenarnya diperbolehkan apa enggak sih? Enggak boleh. Oh, No swap, PLN no swap. Ya. Jangan. Kalau sekedar makanan boleh ya, Pak ya? Minum gitu. Jangan. Jangan. Kalau sudah dibayar tadi ya? Sudah dibayar. Profesional. Ya. Baik. Apa perbedaan antara tegangan rendah TR dan tegangan tinggi dari Mas Yoga? Yang kedua, bagaimana cara mengukur daya listrik yang dipakai? Monggo Pak. Tadi sudah kami jelaskan ya. Jadi kalau untuk TR tegangan rendah itu di 220 volt atau 380 volt. Kemudian untuk itu sebenarnya tegangan menengah Pak, bukan tegangan tinggi. Menengah. Kalau tegangan menengah itu di 20.000 volt atau 20 kV. Kalau tegangan tinggi atau ekstra tinggi itu di 500 Pak. Oh, 500 iya. kV. Ya, pakai menara. Ya, pakai menara. Pakai tower. Iya. Nah, kalau tower itu jaraknya aman berapa Pak? 5 Dari meter, Pak. berapa? 5 atau 6 meter lah. 5 atau 6 meter. Pak, gini, sebenarnya saya mau tanya. Sebenarnya tiang sama rumah itu duluan mana? Jelas tiangnya lah. Nggak mungkin lah masa ada rumah atau dincapnya di depan ya nggak mungkin. Iya. Kalau sudah terlanjur nih Pak, karena saya sudah punya sawah, saya bikin rumah deket tower, jaraknya ternyata mepet. Sebenarnya apa sih Pak yang membahayakan buat saya pemilik rumah? Radiasi Pak. Radiasinya. Kan pasti ada namanya apa? Kapasitansi ya. Dari konduktor sampai ke rumah itu ada. Contoh saya misalkan dekat ya dengan tanah. Bapak pakai tespen tuh nyalain. Oh nyala Pak ya? Nyala. Kalau kena induksinya itu nyala. Itu yang membahayakan. Iya. Baik. Ya pindah aja Pak. Pindah. Iya. Rumahnya maksudnya. Iya, lebih baik dipindah aja. Iya. Tapi memang dari teman-teman PLN ini memang sudah memberikan banyak fasilitas ya, begitu ya. Tentu saja ini juga menjadi hal yang mudah ketika Bapak Ibu sebagai pelanggan melakukan pergantian jenis. Itu sebenarnya kalau misalnya dari 450 ke 900 bayar apa gratis, Pak? Tambah daya. Perubahan daya. Jadi kalau 400 ke 450 misalkan daya awal ke 900 kan ada biayanya Pak. Ada biayanya. Dan itu artinya begini Pak Agus ya, itu sudah tercover tanpa harus dikurang ditambah sudah sesuai dengan SOP. Baik aplikasi Pak. Baik aplikasi. 450 ke 900 biaya sekian sudah. Oke. Tidak ada embel-embel lain, tidak ada. Pak, saya pernah dengar ada orang PLN yang bisa menghemat listrik walaupun kita 900 itu pakai AC2, kulkas, pompa air semuanya itu nggak akan jeglek. Ini bener apa enggak? Enggak. Jadi itu hanya jualan alat aja. Sama bayarnya sama itu hemat. Sama ya? Enggak ada hemat-hematnya. Itu berarti hoax ya? Hoax. Oh, hoax. Ya. Ini ada lagi, Pak. Pencurian listrik. Biasanya orang-orang yang mencuri listrik dari utama untuk penerangan jalan ini diperbolehkan apa tidak? Dan kalau misalnya ketemu ada temuan karena tim Rabas atau tim dari PLN, apa tindakannya? Apakah sampai pidana? Langsung hukum 15 tahun atau gimana? Baik. Itu namanya P2TL, penertiban pemakaian tenaga listrik. Kita punya timnya, Pak. Yeah. Jadi tiap hari mobile keliling berdasar dengan TO yang sudah ada. Misalkan menemukan nih, ono yang langsung gantol, bentel dari atas masukkan ke takbir masak dan sebagainya. Nah, nanti dia akan kena pelanggaran, Pak namanya, Pak. Dan dia harus membayar taksus, Pak namanya. Apa susulan. Oh, taga susulan. Harus dibayar, Pak ya? Itu ada rumusnya kan? Ada rumusnya. Misalkan dari 900 taksusnya sekian, ya itu harus dibayar. Nah, kalau dibayar, sanksinya apa? Putus. Putus. Kalau putus berarti dia harus nggak bisa ini harus pasang baru ya? Nah, pasang baru. Tapi diselesaikan tagihnya dulu pasang baru. Iya. Jadi jangan sampai lah. Ya ini kan kalau misalnya ada temuan gitu ya, Pak. Kalau untuk kabel-kabel dari PLN yang lewer-lewer itu Pak, itu kalau misalnya kita mau bantu, itu kita harus foto dulu, menunjukkan lokasinya, terus langsung dikirim ke PLN Mobil atau gimana? Karena ada beberapa yang
menggelantung gitu loh Pak, membahayakan. Itu harus gimana itu kalau misalnya ada pelanggan? Banyak laporan yang masuk di keluhan atau gangguan di PLN Mobile. Jadi sama. Jadi orang-orang tersebut ngirim langsung foto, nanti masukkan ke laporan PLN Mobile, keluhannya apa, lokasinya mana dan sebagainya, nanti segera tindak lanjut tim kita. Baik. Kalau untuk permajaan di PLN Indo Pak, itu berapa bulan sekali? 1 bulan sekali, 3 bulan sekali? Permajaan apa? Untuk di PLN Indo yang di Punala yang di Sekar Putih itu loh Pak. Oh, Gardu Indo. Gardu Indo. Gardu Indo. Jadi dia ada pemeliharaan Pak, sama seperti kita. Ada 6 bulanan, 3 bulanan, triwulan dan sebagainya. Dan itu tercover terjadwal ya Pak ya? Ya. Sama Pak, kerjanya terjadwal, terschedule. Selama ini pasokannya aman Pak Agus? Aman, sangat aman. Untuk Nataru juga aman ya? Aman, dipastikan aman. Ya, luar biasa. Bisa tahun baru dengan iya. Yang penting doakan aja cuaca ya. Iya. Cuacanya aman, misalnya bersahabat, insya Allah pasokan listrik kita aman. Ada nggak Pak di Kabupaten Mojokerto yang masih belum terjangkau oleh listrik, jadi mereka harus pakai panel surya? Sementara ini belum ada. Belum ada datanya ya? Belum ada. Oke, jadi masih aman saja ya? Aman. Ya. Apa bedanya Pak untuk listrik rumah sama usaha? Apakah ada bedanya? Di tarif Pak. Di tarifnya? Ya, Berapa kalau rumah kan R1, R apa kayak tarif R. Kalau Iya. misalkan Bapak punya usaha itu bisa di bisnis. Oh, bisnis. Tarifnya berapa sih Pak kalau bisnis? Ya terpaut 200-an lah, Rp200 lah per kW. Oh, sebenarnya murah ya sebenarnya? Bisnis lebih murah Pak, lebih murah. Oh, Karena iya, untuk bisnis. Cuma harus pakai syarat Pak ya. Jadi Nggak harus pakai punya surat izin usaha, SIUP itu ya. Jadi itu. Iya. Dan harus disurvei Pak. Nggak Harus serta-merta. Contoh Bapak ngajukan Pak Cak Kerto ngajukan saya bisnis. Terus langsung di ACC enggak. Kita survei dulu Pak, memastikan bener dibuat usaha baru. Pak Agus, ketika kita terkena bencana alam, misalnya kena petir, MCB-nya pecah, terbakar dan sebagainya, pergantiannya baru dari PLN ini gratis harus berbayar untuk para Sangat gratis. Oh, sangat gratis Pak, tidak dipungut biaya. Iya. Ini karena ada beberapa kasus juga ketika kena petir, kemudian MCB-nya terbakar, ini juga harus bilang ke PLN mau nggak mau begitu ya Pak? Iya, jadi laporan aja, laporan gangguan, nanti akan diganti Pak sama PLN. Nah, ini kalau yang pakai token ada beberapa hal yang saya cukup ketawa juga gitu. Katanya ada kode-kode ketika bunyi itu bisa jadi nggak bunyi, terus bisa menghemat dengan menekan bintang nomor berapa. Ini apa sebenarnya Pak kode-kode itu? Kalau menghemat itu enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya, jadi nggak ada. Ini ada. hoax berarti. No, ada aja itu ya. Iya. Ya gini Pak, kalau susahnya jadi host itu pasti ada titipan aja gitu. Ya. Oke, ini apakah ada program subsidi lagi Pak untuk tahun ini? Dari yang 450 atau 900 atau kemarin sekilas kan beredar iya. Beredar kabar yang di Detikcom subsidi 50% kalau nggak salah ya. Periode Januari Februari ya. Cuma secara resmi dari kita, dari PLN, belum ada juklak resmi dari PLN pusat ya. Jadi kita belum bisa mengasih statement yang resmi ya. Jadi nunggu aja nanti. Nunggu kalau sudah ada statement resmi dari PLN pusat. Pak Agus, kalau yang token atau listrik pintar itu mungkin sudah kita nggak usah ngomong lagi ya, sudah oke. Tapi yang pasca bayar, itu memang kalau misalnya ada miss, apa yang dilakukan oleh subjek ketiga dari petugas, ini tidak sesuai dengan meteran yang kita punya. Karena kita punya pelayanan misalnya. Itu nggak sesuai. Ini bisa lapor nggak sih ke PLN? Bisa. Apa tindakannya nanti kalau misalnya nggak sesuai? Jadi kita, jadi prosedurnya kita kan tiap bulan petugas ada yang baca kan. Contoh baca di rumah Cak Kerto misalkan. Di tanggal 24 dibaca. Nah misalkan Bapak, loh kok gak podo, komplain aja. Kita punya historisnya Pak, historis pembacaan di aplikasi kita. Jadi bisa memastikan bener Cak Kerto komplainnya itu sekian misalkan. Kok gak podo lah, itu bisa cross check. Dan nitip ya, kita juga di PLN Mobile sudah ada fasilitas Swacam Pak. Jadi pembacaan mandiri. Misalnya Cak Kerto nggak percaya, nggak percaya karo petugas PLN. Baca sendiri, baca sendiri, foto ke PLN Mobile langsung. Ini lebih oke ya. Lebih oke. Nah, pertanyaanku ini jadi menggelitik ini, Pak Agus Widodo. Pak Agus, area coverage dari Mojokerto Raya cukup luas. APD-nya terbatas, SDM-nya terbatas. Bagaimana ini bisa mengatasi
PLN dengan rating 5. Nah, gimana Pak SDM-nya aja ini harus tiap hari keliling sana sini. Gimana nih Pak Agus? Yang pertama kan jelas komunikasi dengan pelanggan, Pak. Kepuasan pelanggan nomor 1. Jadi bagaimana kita mengantisipasi misalkan pada saat WO gangguannya padat, kita kan pasti callback, Pak. Callback. Misalkan laporan yang ke-10 kok belum ditangani, pasti ada callback dari petugas. Pak, Bu, ini masih ngerjakan di lokasi A. Nanti prediksi jam sekian akan ke lokasi Bapak, Ibu. Itu pasti ada. Sehingga istilahnya pelanggan tidak merasa laporan kok direken itu. Suwe. Pasti ada callback, Pak. Iya, gitu. Ada callback ya. Keren ya kalau gitu ya. Oke, Pak Agus, saya pengen terakhir Pak Agus memberikan statement bahwa K3 ini penting untuk teman-teman petugas PLN dan apa yang harus dilakukan oleh pelanggan ketika dia harus mengotak-atik listrikan. Monggo Pak Agus. Baik, terima kasih Cak Kerto ya. Jadi kami dari PLN memohon ke Bapak Ibu warga masyarakat Kota Mojokerto dan sebagian wilayah Kabupaten Mojokerto. Jadi semisal nanti ada yang membahayakan untuk jaringan kita, khususnya jaringan listrik, baik itu pohon, kemudian adik-adik bermain layang-layang. Jadi mohon diingatkan, dihimbau, jadi jangan sampai istilahnya mengganggu jaringan kita ya. Istilahnya kalau pohon menempel, kalau layang-layang juga menyebabkan istilahnya kabelnya short circuit sehingga menyebabkan listrik semojokerto padam. Jadi misalkan ada temuan pohon, kemudian anak bermain layang-layang, mohon nanti diinfokan ke kita sehingga kita bisa merespon dan mengamankan lokasi tersebut. Dan kemudian kalau misalkan ada titik-titik banjir, rawan banjir, juga segera diinfokan, segera kita bisa ambil tindakan untuk mengamankan lingkungan sekitar. Jadi dalam arti K3 ini bukan serta-merta di sisi petugas PLN saja, melainkan juga di sisi umum, jadi lingkungan sekitar, Pak. Jadi jangan sampai ada kejadian misalkan orang tersengat listrik karena pada saat memasang baliho dan sebagainya. Jadi intinya saling bekerja sama sehingga tidak ada kecelakaan umum, Pak. Gitu ya. Jadi mohon nanti bantuan kalau misalkan ada yang bangun, kemudian bekerja di bawah area jaringan listrik, mohon diinfokan, aman nggak Pak ini, laporkan aja ke kita. Nanti kita cek ke lokasi, sehingga pekerjaan bisa aman lancar gitu Pak. Mau otak-atik listriknya di rumah Anda atau di tempat yang ada listriknya, jangan coba-coba kalau bukan teman PLN, gitu ya. Betul. Pak Agus, terima kasih. Terima kasih, Kerto. Semoga ini mengedukasi buat kita semuanya. Akhirnya saya Cak Kerto terima kasih untuk warga Mojokerto yang sudah lihat dari podcast kita hari ini bersama dengan teman-teman PLN. Akhirnya, wassalamualaikum dan sampai jumpa. Bye-bye.